pesan buat kura-kura ninja, ya, apa yang kamu tanam itu yang kau petik. Ada program acara yang dibahas Betty Susu Paha. Nah, itu kata Farhad, saya nggak tahu kemana arahnya itu. Nah Bang, terus kemarin juga nih kan ada preskon nih Bang dari pihaknya Bang Rasman. Nah, Abang ini dibawa-bawa gimana sih Bang? Ya itulah, kalau orang mau ngetop kan bawa-bawa nama saya. Kita harus introspeksi lah, kalau untuk menegur orang, lihat dulu siapa kalian gitu. Setahu saya yang suka maki-maki, yang ngamuk-ngamuk itu mereka gitu. Jadi jangan salah alamat, jadi jangan saya yang dikritik, justru dirinya yang dikritik dan dirubah gitu. Saya yang punya peluang berat untuk peluang besar untuk melaporkan dia pidana gitu. Kalimat-kalimatnya kata-kata terang-terangan menyebut nama saya. Jadi orang-orang yang saya tidak sebut nama itu, bahkan saya nggak kenal, nggak usah terlalu kegeeran, ya kan? Itu saya belum pernah menemukan manusia tersombong di dunia dan terkasar selain melihat kekasaran-kasaran dan kesombongan itu. Perhatikan aja. Saya ini orang yang agak galak dan agak keras, tapi saya nggak pernah arogansi. Makanya saya bikin partai pandai rendah hati itu, partai Parhat, partai rendah hati itu, agar saya itu tidak sombong. Agar orang-orang yang ikut partai saya itu tidak sombong, harus rendah hati. Falsafah Jawanya adigang, adigung, adiguno, rendah hati. Kalau kamu kuat, jangan merasa kuat. Kamu besar, jangan merasa besar. Kalau pandai, jangan merasa pandai. Ya, jadi menurut saya, kalau mau menegur-negur orang, jelaskan kalimat yang mana, buat surat tertulis. Gitu. Kalau memang ada yang salah, kita pasti minta maaf. Tapi kalau hanya teriak-teriak nama saya, menyebut-nyebut nama saya, pada kenyataannya mereka lah yang menghina-hina dan dengan kasar menyebut-nyebut nama saya, terbalik dong. Ya. Jadi pesan buat kura-kura ninja, ya, apa yang kamu tanam itu yang kau petik. Sekarang namamu udah rusak semua, udah orang pada ngejelek-jelekin. Jadi jangan lagi mengkambing hitamkan orang-orang yang tidak penting, yang menurut saya hanya membuat menarik-narik popularitas. Kasar sekali. Ayo Pak Kapolri, pesan saya, ada orang-orang yang seperti ini memanfaatkan fasilitas dan mengaku-ngaku menjadi pengacara polisi, diperiksa saja. Hentikan kegaduhan ini gitu. Kalau orang-orang yang bikin gaduh bisa teriak-teriak dan bikin Indonesia ini seolah-olah milik oknum pengacara tersebut, diproses saja, ditangkap aja. Banyak bukti-buktinya dan terima semua laporan. Kalau laporan dia, menurut saya, ya dia yang ribut-ribut, yang menghina orangnya dia, yang ngapain dia ketika diserang orang atau orang semua melakukan testimoni, pengakuan bahwa perilaku tidak puasnya dia terhadap lawyer tersebut, kenapa dia harus marah? Jadi kalau kau Richard kolaborasi, terus ada lagi di situ, itu ya Farhad Abbas itu komentar dia, di mana kuliahnya, siapa temannya, habis DPRD emang bisa buat gelar-gelar. Ini orang bego, pintar atau apa ini? Saya tanya nih, apa urusan saya ngurus, kasih tahu sama Farhad di mana saya kuliah, di mana saya dokter, di mana saya master, di mana saya SH. Emang siapa kau harus saya lapor-lapor? Urus partai pandaimu. Kawan kamu sekarang kan ada Danis Cakresta, Hotman Paris Hutapea, Richard Lee, itulah kawan-kawan Farhad, bukan Rasman. Tapi kau ingat dulu kau begini-begini Farhad. Ada pengacara pakai berlian, ada program acara yang dibahas Betty Susu Paha. Nah, itu kata Farhad, saya nggak tahu kemana arahnya itu. Nah, yang kedua dijawab sama Hotman Paris. Ada orang berangkat ke Singapura pakai pesawat Lion kelas ekonomi begini. Terus itu yang suka berribut-ribut sekarang berkawan. Terserah. Ini sekarang ini kalau mereka mau, harusnya Richard Lee pakai 2 pengacara itu. Iya kan? Benar nggak Pak Rusdi? Siap, betul. Pimpinan Siap. tim hukum penanganan administrasinya ini Pak Rusdi, sekretarisnya Bung Binto, dan koordinator tim utama adalah Bung Leo Sumorang. Bu Alianeti wakil ketua, dibantu oleh tim-tim yang lain di sini. Nih ada Bung Banua nih, Hasibuan nih. Apa yang mau saya katakan? Tampil kau Hotman, datang kau Farhad, baru seru persoalan gugatan ini. Kan enak kalau kalian mau bersatu. Jadi kembali kepada urusan Medi tadi, urusan 100 juta di up
terus naik, urgensinya apa? Nah, dia kan merasa kebal hukum kan. Padahal kita ini paling jago cari celah hukum. Udah banyak celahnya. Cuma saya menunggu Medi. Ya Allah, sehatkan Medi. Supaya bareng-bareng sekali laporkan. Nah itu ya, jadi Medi, saya udah bilang sama kalian, Medi ini persoalannya hanya 6-7 M aja kok. Dia masih punya aset 40 M. Dan itu masih berjalan gitu. Nah, sedangkan urusan Tengku itu kasihan. Saya ini bang bantu perusahaan kita bekerja sama kok. Luff, aduh, sampai luff gitu loh. Ribut dia sama istrinya, kan kasihan dia. Jadi ini orang Dennis sampai pergi nyari kediaman Medina, sampai pergi mau ketemu sama Mama Medina. Ini orang dalam rangka apa ya? Kalian saja wartawan nggak sampai seperti itu. Apalagi dia belum wartawan. Kartu juga nggak punya. Kalau ini kulaporkan kena dia, tapi capek lah aku ngurusi anak ini. Bangun tidur dari tempat tidur, bahas saya. Baju pun you can see. Mau maaf cerita, ini pun gede. Saya tak suka pula saya yang gede-gede, takut saya itu. Yang saya tahu gede itu kelapa, Pak. Apalagi gedenya itu kayak buah, tahu nggak? Pepaya. Begini dia. Kalau istilah kami bongkar mesin itu di kampung. Kalau udah bongkar mesin begini dia. Tiarap dia. Kalau laki-laki dia ada istilah kami begini alip gitu. Begini wow kata. Bukan mengimitasi, bukan kita mendiagnosa merendahkan agama, tidak. Kira-kira begitu. Saya kalau mau komen tentang saya, kasihlah satu tempat. Jangan di atas tempat tidur. Masa bangun tidur yang terbayang dia Azman. Ngeri juga saya ini. Jangan-jangan saya dibawa mimpi nih. Ada pula di situ lagi saya mau mendaftar yang ke-8, enggak disebut. Kalau dia bilang, Bang Azman saya mau mendaftar, saya datangi kau. Oh mau saya, mau kali saya. Saya pingin macam mana jagonya nih. Kalau dia mau jadi istri ke-8, kan kalau memang ke saya arahnya itu Danis, ayo. Nggak usah kau yang daftar, saya yang datang. Sur kali saya nengok kau. Kita coba siapa yang jago nih. Urusan yang itu gitu loh. Nah, walaupun kau bukan tipe saya paksa-paksakan lah itu. Istri saya ada yang WA saya. Bang, tawar terima saja itu kalau arahnya ke abang katanya. Walaupun tidak tipe abang. Bini ku pun tahu dia nggak tipeku. Cuma aku paksakan lah ini. Walaupun cinta ini ada namanya cinta dipaksa. Wah, enggak apa-apa. Setelah dirasa lengket gitu kan. Tapi ini saya nggak menduduk ke Danis. Cuma dia bilang di postingnya, ada benar nggak? Ingin mendaftar. Tapi bukan ke saya. Cuma seandainya Danis bilang, Bang, saya mau mendaftar yang ke-8. Oh, saya kejar. Yang penting syaratnya jangan mahal-mahal. Ya kan? Karena ini tidak tipe. Kalau suka di hati kan berapa M pun kita bayar, Bos. Oke, apa lagi? Cukup ya? Cukup. Satu lagi mungkin soal Apa? Medina nih, Lukman sendiri sering jenguk gak sih? Lukman sudah jenguk belum? Sudah ketemu saya. Saya bertemu mereka, saya nasihati. Jujur aja istri saya itu, dia kan orang kesehatan juga. Masih belum pulih. Kan kita bisa pantau. Jadi kalau saya ketemu dia atau klien saya bawa itu istri yang mengerti kesehatan. Ini pura-pura atau apa ya? Saya tanya dokter, bilang dokter enggak. Saya tuh aman. Kita ngomong yang blank. Contoh, kami lagi ngomong serius nih dengan Lukman ini. Dia tiba-tiba berdiri. Bang, saya mau pipis. Loh, gimana? Oh iya, abang lagi ngomong ya. Bolak-balik gitu. Kasihan. Badan kurus. Obatnya ditunjukkan semua ke saya. Istri, kan anak saya 2 dokter. Istri saya tanya, memang ini obat? Diminum depan saya. Masa sakit orang pura-pura? Terus dibilang dikunci dari luar. Kenapa bisa keluar? Jadi kalau dikunci, makannya macam mana? Orang di penjara aja dikunci dari luar, Pak. Terus makannya apa? Mati lah dia kalau nggak makan. Jadi ini aneh-aneh gitu. Cuma maunya di komentarnya Bu Ida ini. Apa seru? Di komentarnya Bu Ida Elidaneti seru ini. Ayo, Dennis, kau komentar ke Ibu Elidaneti yang bilang Hotman Paris itu sudah seperti apa katanya? Seperti Germo. Sudah biadab. Coba pancing nih Bu Elidaneti ini. Baru kau tahu rasa sama dia. Jangan sama Rasman. Tapi kalau itu mau kau daftar nomor 8, kau jemput kau. Kau jemput. Nah, coba dulu tanya ke dia. Apakah itu arahnya ke saya? Kalau dia mau, ayo dan menyaksikannya. Cuma syaratnya masuk Islam dia. Islam nggak dia? Saya nggak tahu. Bukan. Hah?
Belum pernah sholat bareng juga? Hah? Bukan, saya nggak tahu. Mudah-mudahan Muslim. Kalau Muslim, alhamdulillah. Bukan saya marah. Iya. Ya, harus akidah sama saya dong. Ayo. Kalau akidah, ayo, bilanglah. Mahar kita siapkan. Nggak apa-apa Mi, karena udah keterlaluan dia. Biarin aja dulu. Ya, istri saya udah marah itu. Ya. Ributnya dengan Hotman sendiri menanggapi seperti apa Bang? Karena kan dia Enggak, untuk kali ini saya bela Hotman. Saya bela Hotman Paris. Gitu. Dan saya menyampaikan kepada Hotman bahwa Iklima sudah mencabut kuasa dan saat ini ditangani oleh masih rekan saya. Cuman yang perihal Medi Netizen juga kata sudah mencabut kuasa, Bang Farhad juga tahu nggak? Saya nggak tahu. Mana ada orang tahan kalau udah begitu. Jadi bukan dia menyelesaikan masalah, justru pengacaranya bermasalah dengan masalah. Oke? Pokoknya kamu itu bilang saya bukan level, memang saya bukan levelmu. Kamu nggak akan bisa ngalahin saya. Karena kamu emosional. Kalau saya mengalah, itu saya mengalahkan kamu. Betul nggak? Jadi jangan sok hebat, nantang saya kalimat-kalimat sombong banget. Uya-kuya nggak bisa dilaporkan. Kamu kalau bisa P21 atau ngelaporin Uya-kuya, nggak bisa. Kamu menghina Uya, menghina Denis, kau bilang cadel, kau hina semua orang, kau maki-maki semua orang. Polisi aja, peluru aja dilaporkan, diambil. Coba. Kemudian yang dari Medan itu ngomong apa? Kan dilaporkan juga pidana penipuan. Ya silakan aja berhadapan dengan itu. Kalau yang benar bukan saya dipakai Denis, tapi kalau kamu butuh menyelamatkan dari mereka-mereka, mau selamat ya pakai gue. Lu pakai gue, lu selamat. Betul nggak? Itu baru selesai ngomongnya. Karena orang-orang yang bermasalah dengan kamu itu hormat dan dengar pendapat saya. Karena saya memberi logika dan analogi hukum yang masuk di akal. Tidak memarah-marahi, tidak menakut-nakuti. Tapi orang jadi nyaman didampingi oleh saya. Ya kalau bicara komunikasi, lu ngomong emosi bagaimana, gue ngomong fokus saya udah lupa otaknya dulu. Saya ahli, saya tahu bagaimana mematahkan omongannya. Saya bisa membuat otaknya terhenti dengan satu kalimat. Saya tahu menghadapi orang emosi. Makanya kalau berdebat dengan saya dia takut. Ketika berdebat dengan saya dia pasti akan tidak mau bicara dengan Farhad Abbas. Karena saya ahli komunikasi, apalagi sama orang emosi. 7 menit bisa stroke orang debat sama saya. Bisa stroke. Ya kan? Di otak saya itu nggak akan pernah berhadapan dengan dia. Saya udah tahu. Lu berhadapan dengan diri lu sendiri, bisa stroke. Oke, makasih. dengan kemarin dia mendatangi tempat kopi Joni sendiri melapor. Kurang kerjaan, ngapain? Ngapain? Katanya untuk membuktikan nyalinya gitu Bang. Itu bukan nyali. Kalau besok-besok disuruh lompat dari jurang, turun lompat aja. Kalau yang jagoan itu bukan lompat, bilang gua nggak luka, tapi bagaimana bisa turun ke jurang kemudian naik lagi dan sempurna. Kan kira-kira seperti itu kan? Udahlah, aku tahu gitu. Aku ini lidahku, tanya sama Niati. Singa aja jadi nggak galak. Cewek marah pun jatuh cinta gara-gara lidahku. Oke? Dengan bersaing kekayaan, menunjukkan kekayaan itu. Alah, kekayaannya saya tuh pernah dibilang, kau nggak punya uang hat, gini. Terus dia bilang, kenapa? Beli tanah saya satu, mana duitnya? Mana sertifikatnya, saya nggak percaya. Begitu sertifikat dia banyak alasan. Itu kan hanya bohong-bohongan aja. Bohong-bohongan. Tapi sampai dia pengen nantang Bang Hotman sendiri katanya Nggak pengen bisa, lawyer tuh nggak bisa. Oh, tantang. Iya, kayak saya kalau emang lampunya bener ada nanti saya beli kata Bang. Suruh dia beli aja 2 sana, 1 beli aja. Baru diparkir kan. Ngapain mau beli orang punya kan? Betul nggak? Ntar kalau misalnya Hotman mau jual, buktinya Dennis kasih 1 DP dia nggak bisa beli. Taruh dia punya uang kan? Kan kelihatan muka orang hemat dengan tidak hemat. Ada orang mukanya hemat. Kalau dia memang kehidupannya hemat. Kalau Hotman Paris wajahnya wajah hemat kan? Betul nggak? Atau mau dibilang wajah boros? Oh, wajah boros. Ya gitu saya rasa. Mudah-mudahan dia itu ngaku 10 tahun jadi anggota dewan, 12 tahun jadi wartawan, terus 12 tambah 22, umurnya berapa? Berarti baru jadi pengacara berapa tahun? Baru 7 tahun kan? Saya dari 2020 udah pengacara, berarti udah 22-23 tahun. Dia baru 7 tahun. Ya.
Kalau kelihatan loh, kalau lawyer yang pintar ngomong itu beda, kelihatan banget. Saya tahu banget. Dia pernah sidang di tempat saya. Habis itu saya copot karena apa? Saya tahu kualitas. Saya nggak mau masuk penjara, makanya saya keluarin orang-orang yang nggak cocok buat jadi pengacara saya waktu itu. Ya. Berarti menurut Bang Richard Lee, lu jangan takut Richard Lee. Gua taruhan, uang lu pasti balik. Lu nggak akan bayar tuh, taruhan. Hakim Indonesia, hakim-hakim waras. Bang, jadi mempertegas Bang, jadi tantangan Bang Rasman ke Tantangan apa? untuk Tantangan aja kalau lu kepepet, lu cari gua beres masa lalu. Ya, nggak usah mancing-mancing terus. Tantangan apa? Nggak bisa tantangan. Kalau orang mau pakai, kalau tidak buat apa? Banget mancing-mancing. Oke? ada yang mau sampaikan? Sampaikan. Sekali lagi ya, buat Rasman. Buat masyarakat bahwa pengacara tuh seperti Farhad Abbas. Ketawa-ketawa, senyum-senyum. Kalau marah-marah, Faisal pun kalau ketemu saya pasti ketawa. Hanya nggak ketemu saya aja. Karena wajah saya ini wajah nyenengin. Wajah-wajah senyum gitu. Kalau udah muka di TV udah ya orang udah benci. Betul nggak Pak? Kalau saya mantan istri artis. Orang tahu ayah saya hakim agung, ayah saya wakil ketua komisi yudisial. Nggak perlu saya teriak-teriakin. Ngapain saya bilang saya juru bicara presiden? Saya memang juru bicara partai waktu zaman kampanye Jokowi. Kami ada 100 orang, dari PKB 10 orang termasuk saya. Terus buat apa saya ngaku-ngaku? Terus jadi pengacara para menteri, pengacara Tommy Winata, pengacara kasus Tempo dulu, pengacara yang Bali 9, saya tangani semua kan nggak ada saya ditunjukin aja dia pernah membebaskan orang mati nggak, menghukum orang mati tidak jadi mati pernah nggak, pernah membebaskan orang kasus korupsi atau kasus pembunuhan nggak pernah. Nah kalau Pak BG itu memang dia kan sudah terungkap kan tidak pernah ikut sidang pra peradilan, dia pun masuk cantelan masuk ke pengacaranya Egy Sujana. Dan catat, jadi pengacara BG kuasanya tanggal berapa, dilantik jadi advokat oleh pengadilan tinggi tanggal berapa, catat. Itu kan ketahuan. Gak usah pura-pura saya nggak lihatkan, liatin tuh. Kalau nggak mau saya punya, nanti saya kasih kalian. Oke? Ya, makan-makan dulu. Kasih, makan dulu. Hah? Selamat ulang tahun Bang. Happy birthday. Ini kok ulang lagi? Ya, haus. Ya. Dewi Persik cerai. Saya nggak ngapain sama Dewi Persik, tapi saya doain Dewi Persik tidak cerai. Kalaupun bercerai, saya doain Dewi Persik kembali dengan Saiful Jamil lagi. Karena kualitas mereka tambah berkualitas. Nah, cuman jangan emosional lagi gitu. Oh enggak, saya nggak ikut campur mereka. Orang-orang yang pernah menyindir yang ngejek saya dulu, saya nggak mau ikut campur lagi. Hah? Ya udahlah, daripada jadi duda atau janda lebih enak punya pasangan. Saya enak-enaknya tidur sendiri, lebih enak tidur berdiri. Berarti tidur sendiri itu nggak enak. Sunyi. Saya sunyi. Tapi mantan saya juga sendiri juga kan, jadi sama-sama sunyi. Oke. Bang, mungkin kenapa salah saat Iklima mencabut? Hah? Siapa? Iklima? Oh iya, Iklima kalau mau selamat dia harus cabut. Karena yang ribut kan bukan Iklima, kuasa hukumnya. Iklima kan diam-diam. Malah jadi runyam. Ngerunyam. Dia kan hanya menceritakan kisah cintanya yang seolah-olah dibuat. Kan kalau orang pacaran itu kan tidak ada pelecehan. Kalaupun ada terjadi suka sama suka. Kalaupun ada itu kan harusnya ada masa waktunya. Mungkin 6 bulan beri aduan kan. Saya dulu kan saya bilang yang ganggu Hotman ganggu saya. Yang jelas saya dukung lah.
Gak usah, si Rasman tuh gak usah tantang supaya Richard Lee pakai saya. Rasman, lu kalau udah kepepet, mau selamat lu cari gue. Gue bisa mengatasi masalah lu dengan cara yang mudah. Cukup gua tiup aja selesai masalah lu. Ya, jadi jangan sombong sama saya. Saya nggak sombong sama kamu, tapi saya bisa membantu kamu. Belum lagi saya sebagai kuasa hukum diundang, malah bawa orang lain lagi ke situ. Saya lihat ada FA di situ diundang. Kalian lihat nggak? Ada mengatakan bipolar, ada mengatakan ini, ada katanya pengacara bipolar. Farhad, kau sebut saja nama saya. Maksud kau itu saya bipolar? Bilang. Sekarang. Kalau sebut-sebut pengacara bipolar, apakah ke saya atau tidak? Bilang. Kan sudah saya telepon kau. Sudah saya call kau di bandara. Saya tantang, apa mau kau? Saya tidak pernah cari masalah. Saya lihat Farhad ini ngomong di media itu, orang yang mengganggu Hotman sama dengan mengganggu Farhad. Ya Allah, bukalah Instagram saya itu. Kau menghina-hina Hotman Paris, tidak dapat jawaban dari Hotman. Jangan melebar kemana-mana. Kalau bipolar, saudara Medina Zain, itu kita lihat dari dokter, pengaku dokter. Tapi kalau sebut-sebut pengacara bipolar, sebut saja. Kalau saya bilang, Farhad menyebut di situ, mengomentari, katanya pengacara begini-begini, lebih apa, urat itu keluar, dia pengacara atau tukang ribut. Tapi nggak sebut nama, saya telepon dia. Dia bilang, saya nggak sebut nama kok, kan nggak gentle. Saya mau 1.000 orang pun sebelah sana perang sama saya, nggak ada urusan sama saya. Saya juga punya ribuan orang di sini kok, cuma saya tidak keluarkan orang itu. Oh, yang masalah berumbata intelektual. Saya ketua dewan penasehat, mereka peduli, bukan kita mau bawa-bawa bodyguard atau FBI, tidak. Makanya hari ini saya tidak tampilkan mereka, karena jangan dikira nanti sedikit-sedikit panggil bata intelektual. Ini masalah kontrol sosial, bos. Ya, jadi kalian tanya aja maunya Farhad itu apa. Ngomong aja tentang Rasman, maunya apa, di mana, ngomong aja. Jadi lucu menurut saya, kalau sudah bilang, saya dengar Hotman senang, saya tidak pernah menawar-nawarkan diri. Ya, saya dikirimin video tadi, Farhad itu ada wawancara di salah satu TV swasta, tertawa saya melihat. Nanti saya akan coba, karena itu sudah menjadi berita umum, nanti saya ungkap. Tanya kalian, Farhad itu maunya apa? Apakah pernah saya ada masalah sama dia? Apakah pernah saya menipu dia? Apa pernah saya mengganggu istri dia? Apalagi karena dia nggak ada istri sekarang? Atau yang lain? Ya. Jadi dia ini, Farhad ini mau melebarkan masalah, dibawanya ke sana, dan ini ingat Uya. Uya, kau sudah beberapa kali wawancarai orang terkait Medina Zain, sementara kau tahu saya pengacaranya, dan kau tidak undang saya. Uya, kau pun tidak kebar hukum, Uya. Astrid, kau pun tidak kebar hukum. Sama dengan saya tidak kebar hukum. Saya minta undang saya bicara fair. Sebenarnya kalau seorang pengacara itu untuk nyebut hak sebagai pengacara kasusnya Iklimah itu sebenarnya seperti apa sih Bang? Maksudnya kok Bang RN sebetulnya agak kecewa ya minta tanggapan Abang. Karena kan Kecewa kenapa? Dicabut gugatannya kemarin. Pengacara kalau udah nggak nyaman klien dicabut, nggak ada hak seumur hidup gitu, biasa. Yang penting kan udah dibayar kan. Ya tahu diri aja, yang penting dibayar. Kalau dia hanya mencari bayarnya wajar, ya wajar aja. Tapi kalau bayarnya tidak wajar, ya susah. Dia pikir dengan kontrak itu akan menang di pengadilan, tidak. Kontrakan itu ada kontrakan masuk akal, ada yang masuk di akal. Tergantung niatnya. Niatnya baik, tapi setelah ribut dikit membuat tidak baik, ya tidak mungkin dikabulkan. Catatan, terdakwa yang sopan saja bisa meringankan hukuman.
terdakwa tidak sopan, berbelit-belit memberatkan hukuman. Ini pengacaranya tidak sopan, teriak-teriak, bisa memberatkan terdakwa, bisa membuat antipati antara pengadilan terhadap penegak hukum lainnya seperti pengacara. Kesopanan itu penting gitu, karena ini rumah pengadilan, rumah keadilan, bukan rumah pengacara punya hak, nggak begitu. Itu penafsiran saya sebagai pengacara yang mengerti paham kode etik. Tanya dulu dia di mana, organisasi advokatnya di mana, ya kan? Kalau saya sebagai organisasi advokat, saya ketuanya, saya lebih memecat satu anggota yang merugikan semua advokat Indonesia. Bahwa perilaku advokat tidak kayak gitu, tidak pernah. Saya belum pernah menemukan orang yang sombong dan seteriak-teriak itu, nggak pernah. Saya nggak mau bilang dia ada masalah atau apa, enggak. Tapi perbuatan dia itu akan dipersoalkan orang, akan membuat orang alergi dan membuat orang tidak nyaman. Dan akan ditinggalkan klien, akan dilaporin klien. Kan lucu, harusnya membela klien, ini dilaporin klien, kan betul nggak? Oke?